Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok Linux Operation System akan membuka presentasi kita. Jadi sebelum kita memulai ke presentasinya, sebenarnya anggota kelompoknya ada banyak, jadi tidak bisa dimasukkan satu-satu di sini. Tapi kelompoknya kurang lebih ada 10 orang. Nah, terus kita langsung saja ke latar belakang. Jadi awal pada tahun 90-90-an, sistem operasi sebenarnya saat itu udah ada, namanya Unix, tapi itu sangat mahal dan lumayan tertutup. Terus proyek GNU ingin membuat sistem operasi gratis, tapi mereka belum punya kernel atau otak sistem operasi. Terus pada akhirnya lahirlah Linux ini. Di Linus Torvalds, seorang mahasiswa di Finlandia, bisa membuat kernel gratis sebagai hobi. Nah, terus kernel buatan Linux ini digabungkan dengan komponen GNU tadi. Akhirnya melahirkan sistem operasi utuh bernama GNU Linux. Nah, terus karakteristik utamanya sebenarnya Linux ini kan open source, jadi kode sumber Linux ini gratis dan terbuka untuk siapa saja. Nah, siapapun boleh memodifikasi Linux dan akhirnya melahirkan berbagai variasi sistem operasi seperti distro, seperti Ubuntu, Debian, dan Red Hat. Nah, terus ada maskot juga atau Tux pada tahun 1996. Maskot resmi Linux ini adalah penguin bernama Tux, singkatan dari Torvalds Unix. Dipilih karena Linus Torvalds menyukai penguin setelah pernah dipatok di kebun binatang. Itu fun fact ya. Nah, terus Linux hari ini. Jadi Linux itu bisa disebut sebagai penguasa teknologi meskipun jarang dipakai di laptop biasa. Linux penguasa dunia melalui kalau di Android itu sistem operasi HP terbesar di dunia itu berbasis Linux. Terus server dan cloud, mayoritas server internet, Google, Netflix, dan lain-lain menggunakan Linux. Terus kalau di sains dan uang angkasa, digunakan sebagai di super komputer dan roket SpaceX. Sekian mungkin presentasi dari saya. Saya akan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang masuk ke step instalasi Linux-nya. Karena di awal sudah membahas sejarah Linux dari awal sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke step instalasi Linux-nya. Di sini untuk step instalasinya memakai VirtualBox dan Linux yang nanti diinstal saya memakai Linux Mint. Nah, langkah pertama adalah membuka VirtualBox, lalu klik icon New atau icon bergerigi ini. Nah, ketika sudah diklik, maka muncul halaman seperti ini. Halaman ini nantinya diisi oleh VM name-nya itu Linux Mint. Ini preferensi masing-masing, jadi di sini saya memakai nama Linux Mint. Untuk ISO image-nya, saya memakai Linux Mint Cinnamon, karena ini versi paling ringan. Untuk langkah selanjutnya, ini adalah specify virtual hardware-nya. Ini spesifik virtual hardware yang nanti akan dijalankan. Karena saya memakai 16 GB RAM di komputer saya men-setting VirtualBox ini di 4 GB RAM saja. Nah, untuk number of CPU saya menggunakan 2 CPU saja. Untuk desain saya men-setting di 20 GB saja karena Linux Mint ini terbilang sangat ringan. Nah, ini adalah ringkasan yang setup tadi, hasil dari setup yang paling awal tadi sampai sekarang. Ini ringkasannya. Nah, sudah di sini klik finish saja. Ketika sudah di finish akan kembali ke menu paling awal. Nah, tetapi bedanya sudah menunjukkan si OS-nya itu sendiri. Nah, ketika sudah di sini pilih start. Ini akan memulai setup Linux Mint-nya. Nah, di setup awal nantinya kita akan diarahkan di sini. Nah, di sini klik Start Linux Mint. Nah, ketika sudah di sini, ini hanya setup saja dari Linux-nya, dari sistem operasinya kita tunggu saja. Jadi kita hanya menunggu saja sampai selesai. Ketika sudah di awal, Linux Mint akan memunculkan sistem operasinya dan sudah di sini kita mengklik Install Linux Mint dengan icon CD ini. Nah, icon CD ini akan memunculkan bahasa. Nah, di sini kita pilih bahasa untuk si OS-nya. Karena ini preferensi masing-masing, karena saya di sini memilih Inggris, bahasa Inggris.
Untuk bahasa keyboardnya saya memilih Inggris juga, sekali lagi ini hanya preferensi masing-masing. Nah, selanjutnya multimedia codecs. Jika dicentang, maka si Linux Mint ini akan menginstal dependensi-dependensi yang dibutuhkan di Linux OS ini. Saya tidak mencentang instalasi multimedianya karena itu sangat memakan waktu. Jadi kalau nggak dicentang, pilih langsung continue saja. Ketika sudah continue, maka diarahkan di instalasi tipenya, tipe instalasinya. Di sini akan memunculkan write the change to this, pilih continue. Nah, selesai continue, kita diarahkan memilih negara. Nah, saya karena saya tinggal di Indonesia, saya memilih kota Jakarta untuk waktunya. Nah, sudah memilih waktu, ini tinggal menunggu saja. Oh, di sini akan si Linux sendiri akan men-setup apa saja yang dibutuhkan secara otomatis. Nah, ketika sudah instalasi komplit, ini berarti instalasinya sudah selesai. Di sini kita klik restart now. Nah, ketika sudah di restart, maka Linux Mint akan membawa kita di login page. Nah, saya membuat username ini nama saya dan password ini nanti diisi oleh password yang kalian isi. Nah, ketika sudah mengisi username dan password, kita langsung diarahkan ke menu home-nya si Linux. Nah, kalau di sini sudah selesai. Sebenarnya di sini sudah selesai, hanya tinggal klik X saja itu silang. Nah, sampai tahap ini sudah selesai step instalasi Linux Mint tersebut. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk mendemokan konfigurasi dasar. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan konsep untuk user management. Nah, di Linux ini tuh, user itu sangat penting untuk keamanan sistem. Nah, kita tuh bisa membuat user baru, terus juga mengatur hak akses, dan juga memisahkan antara user biasa dengan administrator. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan pembuatan user baru menggunakan terminal. Nah, di sini saat terminal terbuka, saya akan membuat perintah untuk membuat user baru. Nah, di sini kita menggunakan sudo add user. Kita memasukkan namanya itu Hollis. Lalu setelah itu, kita memasukkan password baru dan menulis ulang. Nah, untuk informasi tambahan seperti nama lengkap dan lain-lain itu tuh sebenarnya opsional, karena yang wajib itu hanya bagian passwordnya aja. Nah, setelah terverifikasi, kita bisa melihat daftar user menggunakan file etc password menggunakan perintah cat /etc/password garis lurus grep Hollis. Nah, nanti output itu akan menampilkan entry user yang baru aja kita buat. Nah, selanjutnya, kalau misalkan user ini pengen punya akses administrator, kita bisa menambahkan ke grup sudo. Caranya itu memasukkan sudo usermod trip ag sudo nama user. Nah, untuk nama usernya sendiri ini kita pakai Hollis. Nah, selanjutnya itu masuk ke konsep konfigurasi jaringan. Jadi, di konfigurasi jaringan ini memungkinkan komputer terhubung ke internet atau jaringan lokal. Nah, di Linux Mint ini kita bisa mengkonfigurasikan jaringan secara GUI maupun lewat terminal. Nah, saya akan menunjukkan menggunakan lewat terminal aja. Nah, yang pertama, kita bisa lihat dulu konfigurasi jaringan yang aktif dengan perintah ipaddr atau ifconfig. Nah, di sini itu terlihat ada interface LO yang merupakan loopback dan INP 0S3 itu yang merupakan network card kita. Nah, IP address yang ditampilkan adalah IP yang digunakan oleh DHCP secara otomatis. Nah, selanjutnya
Selanjutnya untuk konfigurasi lewat GUI itu kita bisa mengklik icon network di sistem, lalu ke network setting dan juga edit connection itu pencet yang tombol baut pengaturan itu. Terus nanti kita pilih yang IP 4 lalu manualnya, lalu masukin si IP address, terus ada gateway dan DNS. Nah, sekarang kita akan mencek status koneksi itu dengan menulis NMCLI connection show, lalu di sini terlihat tombol koneksi yang aktif. Nah, setelah itu untuk memastikan jaringannya itu berfungsi, sekarang kita akan ping ke Google. Nah, kita tinggal menulis ping min c4 google.com. Nah, flags min c4 ini berarti hanya mengirimkan 4 paket, tidak ping secara terus-menerus. Nah, sini sudah terlihat hasilnya. Oh, jaringannya itu bisa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada tahap instalasi software di Linux. Jadi, di Linux ini menggunakan apt sebagai package manajernya, yaitu sistem untuk mengunduh dan menginstal software dari repositori resmi. Nah, ini tuh jauh lebih aman dibandingkan kita mendownload file X dari internet seperti di Windows. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita harus mengupdate repositorinya dulu. sudo apt. Nah, ini tuh langkah pertama sebelum kita menginstal software, yaitu mengupdate daftar paket terbaru dari servernya. Nah, kita tunggu sampai update-nya selesai. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita mengupgrade sistemnya. Jadi, kita bisa upgrade paket yang sudah terinstall ke versi terbaru. Sudo upgrade. Nah, kita tunggu sampai benar-benar terupdate. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut untuk menginstal softwarenya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menginstal Hotop. Hotop itu gunanya untuk monitoring. Jadi, Hotop ini tuh untuk memonitoring tool secara real time seperti Task Manager pada Windows. Kita tunggu instalasinya. Oke, jika sudah selesai, kita akan coba membuka software yang sudah kita install tadi. Hotop. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini tuh ada berbagai klasifikasi seperti CPU dan juga lain-lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat secara real time penggunaannya di sini. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu permission file dan juga terminal dasar. Jadi, di Linux itu setiap file dan juga folder memiliki permission, yaitu hak akses untuk read, write, dan juga execute. Nah, di Linux ini tuh ada 3 level. Yang pertama ada owner, group, dan juga lainnya. Jadi ini tuh fitur keamanan utama di Linux yang membedakan dari Windows. Nah, kita akan coba membuat file dengan nama Linux folder. Kemudian
ls. Nah, LSL itu menampilkan format panjang termasuk permissionnya. Nah, di sini tuh terlihat ada RW, dan juga R. Artinya, owner hanya bisa read dan juga write. Jadi, angka permission ini tuh bisa kita ubah dengan perintah chmod. Kita coba. Kita coba perintah chmod. Jadi di sini saya akan mengubah permission-nya agar owner hanya yang bisa mengakses file ini. Nah, di sini terlihat 700 LWX. Jadi, artinya ini tuh untuk owner tidak bisa mengakses, tidak ada akses untuk grup dan juga lainnya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengganti kepemilikan dari tadi menggunakan perintah chown. Jadi chown ini tuh digunakan untuk mengubah permission. Misalnya, kita akan mengganti owner ke user yang sudah kita buat tadi. Nah, tadi user yang kita buat itu namanya Hollis. Di tahap awal, pada bagian menambahkan user. Nah, di sini jelas terlihat dari yang awalnya Davina, jadi berubah ke pemilikannya itu Hollis. Demikian untuk demo konfigurasi dasar pada Linux ini yang mencakup pembuatan user, konfigurasi jaringan, kemudian instalasi software, dan juga manajemen permission file. Nah, jadi Linux ini tuh cocok digunakan sebagai OS produktivitas sehari-hari karena ringan, aman, dan juga gratis. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo dari fitur yang ada di Kali Linux, ada di fitur Linux Parrot. Nah, kemudian di sini saya langsung membuka terminal dan kita akan mengupdate dulu seperti biasa ketika memulai untuk apapun ya kita update dulu sudo apt update -y. Ini karena kita menggunakan Parrot OS ya, itu menggunakan apt ya. Langsung enter. Kita masuk ke sudo atau rootnya atau super user. Kita tunggu dulu terlebih dahulu untuk mengupdate. Untuk sudo apt update -y-nya sudah di-update secara otomatis untuk fitur-fitur yang ada di Parrot OS. Sekarang kita akan masuk ke settingan untuk mengkonfigurasi untuk SSH-nya. Jadi di sini saya akan menginstalnya yaitu sudo apt install open ssh min server min y. Install dulu yaitu OpenSSH sebagai servernya itu di dalam di dalam laptop saya yaitu dari VMware ya dengan server yaitu Linux Parrot OS. Ini dikarenakan sudah menginstal dari OpenSSH secara otomatis cepat ya. Seperti itu. Terus kemudian setelah itu kita akan melihat status dari sistem SSH-nya, apa inaktif, apa aktif. Kita lihat. Nah, di sini karena saya sudah mengkonfigurasi secara otomatis di sini SSH-nya statusnya yaitu adalah aktif, maka orang lain yaitu teman saya nanti si Fai itu akan bisa melihat status dari SSH-nya ya dan bisa melihat direktori yang ada di sini. Kemudian sini kita akan menjalankan perintah yaitu untuk membuat perizinan atau chmod min 700 ya, chmod 700 untuk memberikan hak akses dari Rifai itu bisa mengakses folder yang terutama di folder desktopnya. Dan di sini saya akan menulis yaitu adalah ls terus min la spasi min la terus garis garis petik 2 ya, kemudian slash
terus tanda pagar, grab, terus yaitu grabnya adalah desktop saja yang bisa diakses dari situ. Nah, statusnya di sini udah saya konfigurasi yaitu adalah tim UAS ya, tim UAS, dan di sini sudah disetting yaitu adalah si file itu bisa mengakses folder desktop saja. Setelah itu sudah chmod, maka secara otomatis saya menggunakan di sini SSH juga, open SSH sebagai server, dan di sini saya menggunakan ngrok ya. Saya menggunakan ngrok. Setelah itu dikasih portnya yang terbuka di ngroknya itu adalah 18671. Maka di orang lain si VAI itu bisa mengakses dari SSH-nya yaitu dengan kata perintah SSH. Bentar. Nah, dengan kata perintah yaitu SSH callis sebagai user dari VMware-nya, jadi sebagai servernya dengan add, terus ini 0 TCP bawaan dari ngrok ya. 0 tcp.apps.ngrok.io. Nah, yang dibuka karena saya menggunakan API, yang dibuka portnya yaitu ada 179775 ya. Sebagai contoh, ada video saya mengaksesnya itu lewat termuk di dalam HP. Videonya di sini di atas. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya akan mengalihkan ke Rifai sebagai yang bisa membuat firewall dari sini, terus kemudian firewallnya itu menggunakan UVW atau ya, dan Cron tabs, dan juga di situ Fai menjalankan scripting di dalam dalam server saya yaitu Parrot OS yang ada di VMware Workstation seperti itu. Next. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi atau fitur yang ada di Linux ya. Tapi untuk Linux yang saya jalankan sekarang itu saya jalani di environment WSL. Kenapa WSL? Karena di sini saya hanya akan menjalankan beberapa fitur atau tersebut di terminal. Contohnya nanti saya akan coba untuk masuk ke SSH yang sudah di setup sama Bang Kolis tadi. Jadi tanpa berlama-lama saya lanjutkan saja ke pembahasan pertama, yaitu firewall. Ya, jadi firewall itu adalah sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari komputer atau server. Jadi sederhananya itu kayak satpam ataupun petugas keamanan kayak gitu. Di sini untuk hal pertama yang akan saya lakukan di firewall, tentunya di sini saya akan coba untuk mengecek status dari firewallnya gitu. Nah, untuk mengecek status firewall itu kita tinggal masukkan di terminal sudo UFW status untuk melihat statusnya. Dan jika statusnya aktif, maka akan terbaca aktif oleh terminalnya. Dan di sini juga ada beberapa port yang diperbolehkan masuk oleh si firewallnya tersebut. Nah, tadi kan saya juga sudah bilang bahwa saya ingin coba masuk ke SSH yang sudah di setup oleh Bang Kolis tadi, yaitu SSH Kolis @0.tcp.ap.ngrok.io -17975. Nah, kalau sudah begini tinggal kita masukkan saja passwordnya. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti sudah masuk ke environment atau SSH yang sudah di setup oleh Bang Kolis tadi. Di sini saya bisa mengkonfigurasikan beberapa hal. Contohnya kayak di sini saya bisa melihat folder yang ada di laptop Bang Kolis, yang ada di environment-nya Bang Kolis kayak gitu. Dan di sini saya juga bisa melakukan kayak bikin file .txt kayak gitu dan semacamnya. Tapi biasanya untuk SSH ini itu diberi beberapa batasan gitu. Misalnya untuk saya mungkin diberi batasan untuk tidak mengedit beberapa folder atau masuk ke folder tertentu kayak gitu. Dan tentunya ini untuk keamanan gitu, keamanan dari si servernya kayak gitu. Contohnya di sini saya coba akan masuk ke folder desktop. Nah, di sini saya coba masuk ke folder desktopnya. Kemudian di sini saya akan coba membuat file dengan ekstensi txt. Contohnya seperti
coba aja .txt. .txt. Nah, nantinya di laptop ataupun di laptop saya dan di laptop Bang Kolis itu kita sama-sama bisa mengedit dari si file coba.txt ini kayak gitu. Coba saya di sini untuk menambahkan sesuatu di coba.txt ini dengan memasukkan nano.txt. Nano coba.txt. Nah, di sini saya coba mengetikkan sesuatu, misalnya salam dari Binjai. Kalau udah, Ctrl X, Y, Enter. Oke. Nah, nantinya Bang Kolis juga di laptop Bang Kolis atau di laptop server itu juga akan menerima perubahan tersebut. Dan kalau misalkan kita merasa udah cukup untuk melakukan setup di SS atau di environment server, itu kita tinggal klik exit untuk keluar dari environment server ini. Nah, berikutnya mungkin saya akan coba untuk mengkonfigurasi beberapa fitur lagi, lebih tepatnya sih 2 fitur lagi ya. Cron tab. Ini saya coba clear dulu. Nah, jadi cron tab itu fungsinya buat menjalankan tugas otomatis berdasarkan jadwal. Contohnya kayak backup otomatis, lalu ada restart service otomatis, dan juga membersihkan log otomatis. Nah, untuk membuka cron tab itu kita bisa ketikkan cron tab. Nah, di sini itu ada hal yang bisa kita edit gitu. Nah, untuk editornya sendiri itu kalau misalkan kita sebelumnya belum melakukan cron tab, itu pasti ada pilihan editornya gitu. Kita mau pakai editor apa untuk mengubah dari si cron tab ini. Karena saya sudah memilih tadi, jadi editor yang saya gunakan ini itu Nano gitu. Di sini kita juga bisa melakukan konfigurasi bermacam-macam. Biasanya konfigurasinya tuh kayak, nah, kenapa ada bintang-bintang ini? Ini tuh untuk apa ya? Nah, misalkan untuk bintang yang ini itu untuk hari, kemudian untuk yang ini untuk bulan, dan kemudian untuk yang bintang ketiga ini untuk hari dalam minggu, dan untuk bintang yang kedua itu untuk jam, dan untuk bintang yang pertama itu untuk menit kayak gitu. Dan kalau misalkan udah, kita tinggal Ctrl X, exit, yes. Untuk yang terakhir di sini saya akan coba konfigurasi, bukan konfigurasi, lebih tepatnya mungkin kayak shell scripting sederhana ya. Jadi fungsinya shell scripting ini untuk mengotomisasi pekerjaan di Linux gitu. Jadi misalkan kita ada beberapa pekerjaan yang perlu dijalankan sekaligus gitu, daripada kita mengetiknya atau menginputannya satu-satu, itu kita bisa bungkus ke dalam satu file bernama sh shell namanya ya. Jadi ketika kita menjalankan file sh itu, kita bisa menjalankan beberapa tugas sekaligus. Contohnya kayak kita bikin file sh dulu, sh. Nah, di sini kita bisa bikin agar bin bash. Yes, kita coba bikin echo hello Linux echo nama saya kita simpan SSH. Nah, kemudian kita juga tinggal langsung kita bisa langsung memberi izin eksekusi si file SH tersebut dengan cara chmod terus hello.sh. Nah, kemudian kita bisa langsung jalankan hello.sh-nya. Nah, ini bakal langsung dieksekusi sekaligus dua-duanya, daripada kita jalankan satu-satu. Dengan penggunaan shell scripting ini kita bisa menjalankan beberapa tugas sekaligus hanya dengan menggunakan satu file untuk membungkus beberapa tugas tersebut, seperti itu. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tim Linux untuk bagian monitoring CPU. Monitoring CPU di Linux ini kita bisa langsung cari terminal di Linux-nya untuk melihat informasi tentang CPU. Dan masuk ke terminalnya itu bisa search bar di sini, searching terminal, atau bisa langsung ke bagian menu yang sebelah kiri. Nah, karena sebelumnya aku udah coba untuk lihat, jadi untuk melihat CPU-nya itu tinggal klik TOP. Nanti awalnya tuh ada gambar ini aja, informasi atau teks ini aja, terus diklik di sini TOP, baru nanti muncul informasi CPU. Dan ada informasi user dan informasi ID juga. Ini kan tampilannya masih belum terlalu lengkap dan belum modern ya. Dan kalau mau modern itu pakai HTOP atau HTOP. Dan biasanya di HTOP itu harus download dulu. Kalau yang di Linux-nya belum ada.
Dan ini aku udah coba download dengan ketik sudo apt install htop. Nanti akan diproses instalasinya, baru nanti kita ketik lagi dengan htop. Nah, ini untuk informasi yang sudah modernnya. Jadi bisa diklik juga dengan F1 help, F2 setup, dan sebagainya. Dan kalau misalnya ini kan terus berjalan ya, kalau misalnya mau berhenti tinggal klik Q. Nah, kalau misalnya mau cari informasi lain bisa ketik juga di sini, di terminal. Mungkin segitu aja, nanti akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen memori dan monitoring RAM pada sistem operasi Linux Mint yang saya gunakan. Nah, pertama untuk melihat penggunaan RAM secara keseluruhan, di sini kita buka terminal terlebih dahulu. Lalu di sini saya menggunakan perintah pre-strip h. Nah, perintah ini menampilkan informasi total memori, memori yang sedang digunakan, memori yang masih tersedia, serta penggunaan swap dalam format yang mudah dibaca. Nah, di sini untuk memorinya yaitu total sekitar 3,8 GB. Lalu digunakan sekitar 1 GB dan free-nya yaitu 2,3 GB. Nah, di sini untuk share-nya yaitu 9 MB, lalu bab yaitu di sini ada 745 MB. Lalu available-nya sekitar 2,8 GB. Nah, untuk swap-nya sendiri di sini totalnya yaitu 2,6 GB. Use-nya yaitu 0, free-nya di sini 2,6 GB. Nah, selanjutnya untuk memantau penggunaan memori secara real time, di sini saya menggunakan perintah htop. Nah, perintah ini tuh menampilkan daftar proses yang sedang berjalan beserta penggunaan CPU dan RAM secara interaktif sehingga lebih mudah untuk memantau kondisi sistem. Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu untuk mengetahui proses yang paling banyak menggunakan memori yaitu di sini saya menggunakan perintah ps aux strip 2 kali short sama dengan strip persen, lalu klik enter. Nah, perintah ini menampilkan daftar proses yang diurutkan berdasarkan penggunaan RAM terbesar sehingga administrator dapat mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang menggunakan memori secara berlebihan. Nah, selain itu, penggunaan RAM juga dapat dipantau secara berkala menggunakan perintah watch n 2 pre h, lalu klik enter. Nah, di sini akan memperbarui informasi memori setiap 2 detik secara otomatis. Nah, dengan menggunakan perintah-perintah yang saya lakukan tadi, administrator dapat memantau penggunaan RAM, mengidentifikasi proses yang membebani sistem, serta menjaga performa Linux agar tetap stabil dan lebih optimal. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan struktur file sistem dan monitoring storage pada sistem operasi Linux. Jadi, Linux yang saya pakai ini adalah Ubuntu. Pertama-tama kita buka terminal, ketik perintah pwd. Jadi di perintah pwd ini digunakan untuk mengetahui direktori atau lokasi folder tempat kita berada saat ini. Lalu untuk menampilkan isi folder, kita ketik perintah ls. Nah, perintah ls ini digunakan untuk melihat isi folder yang sedang aktif. Kalau misalnya di Windows, mungkin seperti File Manager. Lalu untuk melihat struktur direktori Linux, kita ketik perintah lalu ls. Nah, Linux menggunakan struktur direktori berbentuk pohon yang dimulai dari root atau direktori ini seperti ini.
Jadi misalnya kalau home ini di Linux itu adalah data pengguna, untuk etc, konfigurasi sistem, lalu var itu log system, dan tmp inilah file sementara. Lalu yang kedua itu adalah monitoring storage. Pertama, kita ketik dfh. Nah, perintah dfh ini digunakan untuk melihat kapasitas penyimpanan yang digunakan dan yang masih tersedia. Misalnya di sini size, di sini adalah total storage-nya. Lalu untuk use itu storage terpakai. Di size ini total storage-nya ini ada 25 GB, lalu yang terpakai ini adalah 11 GB. Untuk file ini adalah storage yang tersisa ini adalah 13 GB. Lalu untuk use ini adalah persentase pengguna, jadi yang digunakan hanya 46%. Lalu untuk menganalisis storage-nya, kita ketik perintah. Untuk cek ukuran folder home-nya, kita ketik perintah do sh x. Nah, jadi perintah do sh digunakan untuk melihat ukuran folder tertentu. Pada contoh ini, folder home menggunakan ruang penyimpanan sebesar 25 MB. Sekian presentasi dari saya. Oke, selanjutnya ini di bagian manajemen user. Pertama-tama kita buka terminalnya. Jadi di sini itu kan masih bagian home administrator ya. Ini kan masih host. Oh ya, kita menggunakan Linux payload. Sekarang pertama-tama kita menambahkan user. Nah, kita bikin nama usernya apa, bebas aja kita. Nah, ini untuk password si administratornya. Untuk mengkonfirmasi mau ditambahkan atau mengerjakan, butuh konfirmasi dari administrator. Nah, sekarang kita tambahkan data si usernya, nomor HP-nya, terus phone, terus nah ini kan masih di ini ya, di apa, di home si administratornya. Terus ini kita pakai sudo ag, sudo user mode. Jadi mau dipindahin ke user modify. Jadi pengguna baru yang dibuat masih standar reguler kan. Terus masih nggak bisa menjalanin perintah tingkat sistem atau menginstal aplikasi. Jadi untuk memberikan hak administrator harus memasukkan ke dalam grup kayak ini. Kita masukin nama si user tadi. Nah, ini kan udah. Sekarang kita pindah ke home si usernya. Nah, ini SU ini itu tuh apa? Apa ya namanya? Buat beralih pengguna, kayak SU itu singkatan switcher user. Terus tanda minus ini tuh tanda penghubungnya. Terus sekarang lanjut, kita masukin password si usernya.
Nah, sekarang udah pindah ya. Nah, sekarang kan kita udah pindah. Nah, sekarang ini kita selanjutnya mengubah password ya. Sudo password. Ya. Kita masukin password si tali ini. Salah. Oh, kita harus pindah ke apa? Ke home-nya administrator. Jadi kita pakai nah, kita sekarang ganti ke apa tadi? Dari mana? Password. Nah, kita sekarang udah diganti passwordnya. Sekarang selanjutnya kita menggunakan password usernya. Oh, password udah diganti sekarang. Sekarang kita mau menghapus si usernya bisa menggunakan real user. Oke, di sini saya akan menjalankan perintah yang dimana menunjukkan sistem sedang berjalan. Oke. Nah, jadi perintah ini itu menunjukkan proses yang sedang berjalan beserta penggunaan CPU dan RAM-nya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Parrot OS mengelola banyak proses secara bersamaan. Nah, jadi multitasking pada Parrot OS bekerja melalui skuduler Linux yang mengatur pembagian CPU, sehingga banyak aplikasi dapat berjalan secara efisien dalam waktu yang sama. Gimana stopnya, Bang? Lupa. Gak apa-apa, nanti di terus. Udah ya ke tet gitu. Nah, di pressin aja. Oke. Makasih. Oke, baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan di Linux. Dari kelebihan ini ada biaya, kebutuhan hardware, keamanan sistem, stabilitas, dan kegunaan utama. Biaya ini 100% yang pertama ini ada biaya. Linux itu 100% gratis dan open source. Jadi, instansi atau perusahaan tidak perlu memikirkan biaya lisensi. Di sini juga ada kebutuhan hardware. Linux sangat ringan dan stabil. OS ini efisiensi dalam mengelola RAM dan CPU serta jarang sekali mengalami crash atau hang. Keamanan sistem juga
keamanan sistem dari virus, Linux menggunakan sistem pengamanan ketat melalui fitur permission COM atau PON yang tadi sudah kita demonstrasikan. Di sini ada stabilitas, jarang atau crash atau error, mampu berjalan berbulan-bulan tanpa restart. Kegunaan utamanya itu menjadi standar industri dan sangat unggul untuk kebutuhan server, cloud, dan programming. Oleh karena itu, Linux menjadi standar industri yang sangat unggul untuk kebutuhan server, cloud, dan programming. Di sini juga ada kekurangan, kemudahan pengguna kurang user friendly karena sering kali membutuhkan perintah teks via terminal. Jika ada masalah, kita sering kali harus menyelesaikan lewat perintah teks di terminal. Di sini ada kompatibilitas software, dukungan aplikasi juga terbatas. Software populer seperti Microsoft Office asli dan Adobe Creative Cloud tidak bisa berjalan langsung di Linux. Penggunaan minor kurang optimal untuk gaming karena tidak mendukung Linux. Karena banyak gamers besar dengan sistem anti-cheat ketat yang tidak mendukung OS ini. Di sini juga ada biaya tambahan. Terakhir, meski sistemnya gratis, perusahaan besar tetap harus keluar biaya langganan jika membutuhkan dukungan teknis premium resmi dari penyedia distro. Baik, udah. Gimana ini? Baik, di sini Licia, saya akan mempresentasikan studi kasus. Jadi apa aja rekomendasi Linux berdasarkan kebutuhannya. Yang pertama, perusahaan kecil menggunakan Ubuntu desktop. Mudah digunakan, stabil, dan bebas biaya lisensi sehingga dapat menghemat pengeluaran perusahaan. Yang kedua, sekolah atau kampus menggunakan Ubuntu desktop, mendukung kegiatan belajar, praktikum, dan pemrograman dengan biaya operasional yang rendah. Yang ketiga, server perusahaan menggunakan Ubuntu server, memiliki keamanan tinggi, performa stabil, dan banyak digunakan untuk web maupun database server. Yang keempat, programmer atau developer Ubuntu desktop, menyediakan banyak tools pengembangan serta kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman. Yang kelima, gaming menggunakan PopOS, mendukung Steam dan Proton sehingga mampu menjalankan banyak game modern dengan baik. Dan yang terakhir, perkantoran menggunakan Linux Mint. Tampilan mudah dipahami, ringan, dan mendukung aplikasi perkantoran seperti LibreOffice. Terima kasih.